Shalom, salam jumpa dengan embun rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Izinkan kami menghadap hadirat-Mu, bersyukur, berterima kasih atas kesempatan saat ini. Kami boleh kembali belajar bersama-sama akan kebenaran bagian firman-Mu. Oleh karena itulah Tuhan, kami mohon pimpinan dan urapan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 16 berkata demikian. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Embun rohani saya beri judul Siap Menghadapi Kematian. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, teknologi tingkat tinggi, peralatan dokter super canggih, obat-obatan atau ramuan yang berkhasiat, dan secerdas apapun manusia, tak ada yang mampu menahan, membatasi, menghentikan manusia untuk tidak mengalami proses yang namanya kematian yang dialami semua manusia tanpa kecuali, tidak mengenal profesi, jenis kelamin, dan usia. Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Amin. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, jika pada saatnya Tuhan memanggil pulang, tak seorang pun dapat mengelak. Apapun yang kita miliki saat itu, uang, deposito, perhiasan, mobil, rumah mewah, dan lainnya akan kita tinggalkan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21 mengatakan, Ayub berkata demikian, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, akibatnya banyak orang tidak siap dan mengalami ketakutan luar biasa
saat harus menghadapi kematian. Tetapi bagi kita orang Kristen, orang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, Paulus berkata, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Sahabat pun rohani yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri juga menegaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Sahabat pun rohani yang dikasihi Tuhan. Jadi yang paling penting, ya, bukan bagaimana caranya menghindari kematian itu, melainkan bagaimana agar ketika kematian itu menjemput kita, kita dalam kondisi sudah siap. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, pertama kita harus percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kedua, kita harus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan di sana, karena barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ada kehidupan baru setelah kematian. Siapakah kita? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh belajar, boleh menjadikan satu pedoman dalam kehidupan kami akan kebenaran firman-Mu. Apapun kenyataannya Tuhan, biarlah kami tidak akan takut menghadapi kematian, tetapi kami selalu siap untuk menghadapi kematian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.